Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Yang ke-8 yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ia bernama Ismail bin Ibrahim dari ibunya Hajar. Jadi Siti Hajar ini bini Anom lah, bini yang kedua. Jadi bini Tuhasidin Siti Sarah. Nah, ia dilahirkan di bumi Syam dan hidup di Makkah bersama kabilah Jurhum. Kepada mereka ia belajar bahasa Arab. Nah, ia hidup berumur 137 tahun. Nah, Nabi Bahari, nah, landung-landung kita bener. Nabi Muhammad nih yang paling umurnya paling anom, nah 63. Maka umatnya pun kurang lebih. Ujar Rasulullah, hasadu ummati baina sittina wasab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Itu rata-rata tuh. Bila lebih dari itu, alhamdulillah diberi Allah untuk menambah-nambah amal ibadah ya Allah. Lebih itu biasanya orang lebih dari 70 itu panjang umur lagi. Nah, kayak Haji Harni ini 60 sudah. 60 ada aja. Oh 63 sudah sih Din. Iya, kurang lebih Nabi nih. Dan kita ulun nih lah rancak sudah menalkin orang meninggal di Pal 12 tuh rancak. Ulun lihat itu antara itu Bang memangnya antara 60 sampai 70 tahun umurnya umat Rasulullah. Ada hikmahnya daripada itu. Kenapa hikmahnya? Kada tapi banyak dosanya. Yang panjang umur semakin banyak dosa ya dah. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu terdudi, umat paling terdudi itu di alam kubur kada tapi lawas. Nah, itu udah ulun baca dalam kitab Nuzhatul Majalis ada keterangannya kayak itu. Makanya istimewa. Nabi Ismail 137 tahun, 2 kali lipat. Gimana? Kita 2 kali lipat umur umat Nabi nih. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun. Ayo, Utsman 80 tahun. Nah, jadi rata-rata umurnya itu. Jadi bila dilebihi 70, wah, itu masuk panjang landung umur orang. Nah, Nabi Ismail tahun 137 tahun dan diwafatkan beserta ibunya Hajar. Nah, Siti Hajar nih di Hijr Ismail, diwafatnya di Hijr Ismail tuh luar biasa. Hijr Ismail itu kan waktu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah. Memang itu disuruh oleh Allah. Setelah lolos daripada cobaan besar bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, lewat sudah sanggup. Ulun bila sah khutbah Idul Adha, teks yang dibaca ini mengisahkan penyembelihan Ismail itu hampir kada tahan. Makanya ulun kada suah mendengarkan jagin ya. Ada suah ulun membaca khutbah itu teksnya tentang itu. Banyak ada tahannya. Kita kadang membayangkan dasarnya jakanya nih akidah Nabi Ismail itu harus turun temurun sampai kita sangguplah pian kira-kira. Ayo menyembelih anak. Orang aja kadang menyembelih sapi kada tahan melihat.
Nyembelih ayam kada tahan melihat, nyembelih anak. Makanya luar biasa Ibrahim Khalilullah. Jangan dipadakan nabi kada pakai nabi, jangan kayak itu. Nabi manusia juga. Sempat gundah juga, sempat bingung juga. Lawas kada beisi keturunan, begitu beisi keturunan sangat senang-senangnya, menginjak remaja ganteng-gantengnya. Nah, lincah-lincahnya, manja-manjanya disuruh motong, disuruh nyembelih. Masya Allah. Nah, untung itu kada sampai ke wadah kita nang aturan itu. Cuman mengetes keimanan Ismail. Nah, jangan sampai ke wadah kita kada sanggup kita. Nah, yuk. Nabi Ismail ini bermula ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah kada beisi keturunan, sampai pada Toha sudah kada beisi keturunan. Iya jar Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim supaya babini lagi. Ini kawa bisi bini kayak ini yang menyuruh. Ya, semalam sudah amalannya ada yang lah, cuman kada dia kan bang ya kalau dasar menyuruh tuh. Jadi kada usah dikisahkan itu yang lah itu. Iya memang ada tuh beijazah langsung bang dahulu. Nah jadi setelah itu disuruh, akhirnya bebini Nabi Ibrahim dapat Siti Hajar melahirkan Ismail. Tapi ternyata nanti Siti Sarah pun diberi keturunan Nabi Ishak, sama-sama abahnya Ibrahim, tapi beda mama. Nah ini. Lalu Nabi Ibrahim nih masih kecil, Ismail masih bayi. Allah menyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama bayinya Ismail di Ka'bah. Ini askantu biwadin min ghairi dzar'in inda baitikal muharram, ujarnya dalam Quran. Aku berdiam di samping Ka'bah dengan anak kecilku. Nah di sini dengan Siti Hajar min ghairi dzar'in, yang di situ lembah, min wadin adalah lembah, ghairi dzar'in tanpa ada sedikit pun pohon-pohonan yang berbuah. Ada ngarnan lembah, wadin itu lembah. Makanya Makkah itu Ka'bah tuh di bawah. Kita masuk tuh pintu ke bawah terus karena di lembah itu. Nah, di situ lalu berdoa Nabi Ibrahim, ini askantu biwadin min ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah hamba ini termasuk orang yang mendirikan salat, dan keturunan-keturunan kami jadikanlah orang yang rajin sembah, yang beribadah. Waj'al a'blata minan nasi ta'wi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia condong ke sini nanti. Nah itu doa Nabi Ibrahim kabul. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah itu kada pernah sunyi. Semua yang sudah ke sana pasti rindu ke sana lagi. Itu doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Skenarionya kayak itu, hakikatnya sudah diatur oleh Allah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami ahli ibadah, ahli sholat, dan jadikanlah mereka banyak rezekinya minat tamarat, daripada buah-buahan macam-macam. Coba kita lihat, mun kita umroh tuh atau haji itu, buah apa nang kada ada di Makkah tuh? Padahal kada ada orang nanam anggur di sana. Ayo, kada ada orang nanam limau, kada ada orang pisang mulus-mulus, buah kiwi segar-segar. Orang apa lagi ini Makkah? Doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minat tamarat, berilah mereka rizki, orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah di Masjid Baitul Haram ini, berilah rizki yang melimpah ruah. Itu ujar guru Ulun Bahari, tafaulnya kayak ini. Memang pusatnya masjid itu Baitullah, itu pusat di dunia ini, karena itu bersambung dengan Baitul Makmur yang ada di langit sana. Di sana Nabi Ibrahim ada. Nah, maka orang yang bagus sembahyangnya dimanapun, kada harus di Mekah sana, di masjid manapun di Indonesia kah, di mana kah, berarti dia berhubungan tapaulnya dengan masjid yang dibangun Nabi Ibrahim. Orang yang bukan hanya yang dekat masjid, orang yang ketuju ke masjid, orang yang senang sembahyang di masjid, jamaah di masjid, taklim di masjid, iktikaf di masjid, dapat doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum minat thamarat, maka dimudahkan rezekinya oleh Allah. Itu kan mendapat
dapat hidayah, mendapat hidayah aja, parak juga ngalih juga berangkat. Ini tinggal nyobareng aja. Dasar kada dapat hidayah, kada mau turun ke masjid. Nang jauh-jauh turun ke masjid. Padahal doa Nabi Ibrahim itu. Ingat ya, kalau dulu ulun dikisahi Abah Guru Haji Musin. Nah, malam Sabtu nina kita haulan di situ di Pal 2 malam Sabtu nih. Nah, haulan. Ulun mewakili, mengundang pian, ya Allah lah ke sana. Nah, Sidin ulun ini hanyaran jadi kaum. Sidin memandiri ulun. Nah, kami saat sabar ja. Orang tunjuk-tunjuk ada di tai cacak tuh ya. Oh kaum, tai cacak bener. Tunjuk. Kadang-kadang ulun nih subuh tuh nah, maayat, habis maayat turun ke WC itu melihati jaka disimbur. Jakapang disimbur, tuyuk di situ. Sandal masuk di pauduan tulang bekas sandalnya licak di situ. Masya Allah. Dulu kami waktu di Pal 2 kami bersihi. Sidin turun ke masjid tek-tek. Apa aja? Bini ulun muak-muak menyemburi itu nah. Kenapa bini kamnya? Karena menyemburi murang pang burai behirak ada disimbur jana. Ayo aja sabar ikam. Aku dulu kayak 7 aja Sidin. Insyaallah ikam tulak aja ke Makkah. Wajar Sidin ya. Kada lawas Sidin. Ada duit berapa? Yang ada gurai ada 7 juta ini tulak kita. Bawa Sidin tulak. 7 juta gurai ayo nah tulak Sidin. Kan Sidin bapadah tulak tuh nah. Esoknya sudah mendengar kabar ya. Anak tulak juga aja. Kamu guru ini bawa tulak nah sekong-sekong menjulungi. Kada ulun buka, ulun masukkan ke tas nang pacak ulun bawa ke Makkah nih nah. Ulun kajali dari situ. Di Madinah ulun buka. Karena ada sangu kada ada sangu. Buka di situ. Banyak ulun hitung di Madinah tuh dapat zaman itu yang ulun buka tuh 6 juta lah, 6 juta. Sudah ditulakani gratis sudah. Ya, modal 7 juta tadi berangkat di situ ada lagi 6 juta bawaan orang sekalinya bini dapat juga ulun dapat juga banyak nah dikumpulkan 12 juta dapat ya Allah lah jadi bulik umrah nih bahujung sudah tulaknya gratis buliknya bahujung. Sidin tuh mohon maaf nah sambil baca sapu ya Allah jangan ulun membersih rumah pian ini mudah langkah ulun itu laka Makkah. Ayo waj'al afidatan minan nasi ta'wi ilaihim, ujar Nabi Ibrahim, jadikanlah hati-hati mereka yang senang beribadah, hati-hati mereka condong dengan masjid, warzuqhum, ujar Nabi Ibrahim, dan berilah rizki sampai. Ayo kedua habis balik umroh ketianan anak sekalinya udah waktunya lahir ulun bawa ke bidan, ujar bidan kayaknya ibu ini Pak tekanan tanda kawainya bahaya kayak apa Bu harus sesar. Guru menelpon kayak Pak lahir kah sudah ada gurai jar bidannya suruh sesar bawa ke wadah jinihin ujar Sidin lah ada siapa Pak Sigit khusus kandungan bawa ke sana duitnya ada bawa aja ke sana. Di sana sekalinya Ajinihin sudah ditelepon oleh Pak Guru Haji Musin sudah ditelepon, ayo Tat, masuk aja bawa aja langsung ditangani bersih. Bah itu ulun lihati totalnya waktu itu 14 juta cuman di bawah jumlah yang harus dibayar 5 juta. Jumlahnya yang harus dibayar 5 juta totalnya 14 juta. Kenapa Ji? Jar administrasi ini dapat Pak Haji Nihin menyuruh alhamdulillah amplok orang Maelang itu lebih kesan membayar 6 juta. Ya Allah berkahnya takwi ilaihim tadi hati orang tuh dicondongkan. Perbaiki sholatmu. Bayangkan zaman itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah jurang. Ka'bah itu masih tandus, kadang nyaman kayak ini ba'asipul macam-macam. Kada ada makanan sama sekali. Ya akhirnya apa? Kehabisan banyu. Akhirnya Siti Hajar lari-lari yang sekarang kan diabadikan menjadi ibadah sa'i dari Sofa ke Marwah. Panas-panas itu di pasir itu dari jauh kelihatannya. Nah
kayaknya di Marwah itu di sana ada Banyunak, ayo nak kita ke sana. Digendong bayinya sampai ke Marwah, kadada sekalinya anaknya melihat ke sofa, disapa kayaknya ada Banyunak, ayo ke sana. Sampai 7 kali hanyar Allah ngutus Jibril. Itu kehendak Allah, kada semudah itu. Artinya ada perjuangan, nikmati proses perjuangan. Unyuk-unyuk ke sofa, sekalinya kadada di sofa. Melihati kayak di Marwah ada unyuk-unyuk sampai 7. Nah, ujar Allah, Jibril, sudah waktunya sekarang, beri air. Nangis sudah, kecapean Siti Hajar menggendong Ismail, kecapean sudah. Nah, patisnya menjajak-jajak ini, nah timbul cur zamzami. Akhirnya kumpul Siti Hajar, namanya air Zam-Zam. Akhirnya air dari surga, air terbaik seduniaan. Bahkan air Zam-Zam itu yang minum tergantung niatnya. Ulun membuktikannya, membuktikan bujuran. Ulun nang Agustus yang semalam yang tulak umroh, dasar ulun berniat pokoknya ya Allah sampai ke sana hendak minum air Zam-Zam di Baitullah, hendak minta apa ulun ini besi sakit pinggang lawas kada hampir. Nah ini nah. Jadi setiap minum banyu Zam-Zam, ya Allah jadikanlah obat gesan sakit ulun yang di sini supaya ulun nyaman beribadah ya. Setiap minum tuh bulik di rumah kayak mulang membuang kelimpanan, langsung nyaman sampai wah ini. Biasanya bilanya duduk lawasan berdiri rinyut, entah apakah ada tahu. Nah, jadi air Zam-Zam itu luar biasa. Lalu besar disayangi Nabi Ismail, disayangi benar karena lawas kada besi keturunan. Kan diabadikan tadi menjadi ibadah sa'i tadi. Nah, akhirnya turun perintah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Bayangkan remaja-remajanya antara umur 11 sampai 12 tahun Nabi Ismail. Orang Arab tuh umur saya itu tuh tinggi awak genel sudah kan, disuruh nyembelih. Kayak apa nak? Ujarnya, aku dapat mimpi untuk menyembelih ikam. Ayo bah, kerjakannya aja bah, ayo gawe aja jangan. Insya Allah sampean akan mendapati ulun orang yang paling sabar insya Allah. Kisah yang itu nah yang paling detail tuh waktu sudah dihendak dianu bah jan ikat tangan ulun bahaya, bukan ulun kada ikhlas. Kalau pina ulun kena kesakitan bergerak ulun kalau gini kena pian menyembelihnya kena kada tega melihat ulun nang ini kayak ini, ujarnya lah ikat bahaya, diikat bah, sing-singkan baju celana pian tinggi-tinggi, lengan pian tinggi-tinggi supaya nanti pian bulik kada ada bekasnya mencuratnya darah di baju pian. Kalau mama melihat kena, kalau mama kada tahan, ayo bah sing-sing bah, dising-sing. Sudah itu bah tutup bah mata ulun bah, tutup bahnya. Bayangkan nang hendak disembelih anak lawas kada besi keturunan waktu itu senang-senangnya remaja disuruh nyembelih, dilakukannya begitu disembelih diganti oleh Allah kambing. Lewat sudah semakin besar ditinggal lagi oleh Nabi Ibrahim, ditinggal lagi disuruh Allah berdakwah sampai ke Sam sana, dakwah bulik. Nabi Ismail sudah remaja, sudah kuat, bisa bekerja macam-macam, dapat wahyu lagi. Ibrahim bangun Ka'bah, sudah ditunjukkan tempatnya. Ternyata waktu Nabi Ibrahim mau membangun Ka'bah, pondasinya sudah ada. Siapa yang meletakkan pondasi pertama? Adalah malaikat. Nah, malaikat. Karena zaman Nabi Nuh itu yang hancur banjir itu. Lalu hancur, lalu Nabi Ibrahim disuruh mendirikan Ka'bah Baitullah. Ya, nang akhirnya ketika sudah separuh tingginya Nabi Ismail kada sampai, muulahlah itu yang menjadi Hijr Ismail itu. Nah, nang lingkaran separuh bulan itu di samping antara di sini Hajar Aswad, rukun Sami, rukun Yamani, yang di situ ada. Nah, di sini Hijr Ismail. Keterangannya barang siapa sembahyang di dalam Hijr Ismail, maka seperti dia sembahyang di dalam Ka'bah. Maka orang berebut, mau orang Arab tuh bilanya orang masuk Ismail haram ujarnya. Ayo kita waktu itu nyaman lawan Haji Harni juga, nah, hujan lebat benar sembahyang di bawah, masuk ke dalam Hijr Ismail, ada polisi masuk sembahyang 2 rakaat sudah sembahyang doa Allahumma, hujan lebat sekalinya pas di bawah pancuran emas, kocok kena kepala. Oh, bergantian berebut. Nah, ini mencari botol, ini pas benar dibuat ke dalam manu nih banyunya jangan Hajar nih, dibuat nih ini karena sembahyangan, ini sudah dipakai sembahyang ribuan
manusia termasuk malaikat Nabi Ibrahim Ismail sembahyang di sini kita ambil pasti gesan tetambak pasti manjur jasidin. Ulun umpat juga akhirnya waktu itu ambil juga kan ya Allah. Tuntung hujan reda polisi datang haram ayo haram bully kami sudah tuntung sudah keluar kami di situ. Masya Allah itu kejajakannya tempat Nabi Ismail dari situ karena ada sampai menjulungi batunya nabah jangan pasang bahasa kita kayak itu ayo makanya diabadikan di dalam di situ di dalam hijir Ismail itu tempatnya adalah hijir batu Ismail itu ya Nabi Ismail jadi batu tempat itu kejajakan batisnya. Kalau Nabi Ibrahim kejajakannya itu yang makom Ibrahim itu tempat pijakan yang dikurung kayak kurungan burung nang emas tuh. Nah, itu diabadikan di situ. Makanya termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang hatinya ada ta'alluqnya dengan masjid. Di mana aja. Nabi itu bilanya hijrah kemana di hulu masjid dulu yang diutamakan dibangun. Warzuqhum minas samarat akan diberikan doa Nabi Ibrahim dikabulkan kepada siapapun yang ketujuh mengurusi masjid ta'aluk di masjid senang di masjid dapat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga setelah membangun Ka'bah selesai lalu Nabi Ibrahim sudah wafat berdahulu akhirnya Nabi Ismail ini dikumpulkan dengan abahnya lawan mamanya kuburannya. Nah di sini. Nah itu cerita sedikit tentang Nabi Ismail putra daripada Siti Hajar. Nah lalu Jarsidin apa di sini? Yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam. Ia bernama Ishak bin Ibrahim dari ibunya Sarah. Ia dilahirkan di bumi Sam setelah ibunya diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa ia akan melahirkan seorang anak setelah lama masa mandulnya. Jadi disangka mandul sudah, makanya menyuruh tadi Nabi Ibrahim disuruh bebini, disangkanya mandul sudah tua. Nah, ia merupakan anak kedua bagi Nabi Ibrahim, cuman beda mama. Ia diangkat menjadi Rasul setelah bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Ia menyambung dakwah bapaknya. Diwafatkan dalam umur yang panjang yaitu 180 tahun di bumi Palestina. Nah, panjang lagi daripada Nabi Ismail 50 lagi tambahannya 180 tahun. Itu Nabi Ishak termasuk Nabi Ishak ini punya kecerdasan yang luar biasa, mulai halus nampak sudah sifat-sifat kenabian sidin, akhlak yang mulia, cerdasnya luar biasa. Diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Jadi berjuang selama 50 tahun sidin menyebarkan agama Islam, meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim di Sam. Sudah 50 tahun bulik sidin. Termasuk keturunan yang daripada Siti Sarah. Kalau Siti Hajar yang terkenal Nabi Ismail itu ya turun temurun dari sampai Rasulullah itu silsilahnya sampai ke Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim Rasulullah SAW. Lalu Nabi Yakub alaihissalam, ia bernama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ia dilahirkan di bumi Palestina, kemudian hijrah ke suatu tempat bernama Haran di Irak, dan di sanalah ia dibangkitkan menjadi nabi. Ia bertugas menyambung dakwah bapaknya Nabi Ishak, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala dan mengajarkan hukum-hukum agama. Ia mempunyai anak 10. Anak ini 10 Nabi Yakub, yaitu ngarannya nih Rubail, Sam'un, Lawai, Yahwada, Aisahirin aja mana kan, Jabilun dan Naifatalai. Jadi Asir, Yusuf dan Binyamin. Nah, termasuk Nabi Yusuf ini yang punya kisah panjang. Nabi Yusuf inilah setelah ia kehilangan penglihatan karena sering bersedih atas kehilangan anaknya yang sangat ia kasihi yaitu Nabi Yusuf.
Ayo, anak-anak Nabi ini, gimana Nabi Yusuf ini memang punya keistimewaan. Nah, nampak sudah mimpi macam-macam tanda kenabian. Akhirnya anak-anak Nabi Yakub itu model kayak Hiri. Nabi Yusuf nih spesial soalnya kan. Kemudian dikembalikan lagi penglihatannya, maka ia pergi menuju bumi Mesir untuk berjumpa dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Nah, dari Nabi Yusuf ini ada sebuah riwayat. Kenapa dari keturunan Nabi Yusuf itu kadada yang jadi nabi? Mulai dari Nabi Yusuf ke bawah nih. Nah, di situ diceritakan, bagian ulama menceritakan karena waktu Nabi Yakub mendatangi Nabi Yusuf, Sidin jadi raja di Mesir. Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub kadang menyambut abahnya berdiri, mendatangi abahnya itu kadang menyatakan. Nah, dari situ dikisahkan bahwa keturunan Nabi Yusuf kadang ada yang menjadi nabi, kadang menghormati abahnya, padahal itu nabi sedikit aja. Nah, apalagi kita nih, bisi abah, bisi mama sudah pintar, sudah kuliah S1, S2, S3, abah kada bisa baca tulis. Kayak apakah keadaan diri kita, sepintar apakah kecerdasan kita kalau kita tafaulnya kepada Nabi Yusuf ini, nabi padahal keturunannya kada jadi nabi. Abah mama kita kada bisa baca tulis, kita dokter. Yang dokter tuh di sisi Allah setaraf dengan abah mama yang melahirkan kita yang kada bisa baca tulis tadi. Maka kamusnya kayak apakah abah mama salah di hadapan kita, wajib kita yang mengalah. Wajib, kada ada rumusnya anak tuh menang daripada abah mama, rumus agama tuh. Nah, kecuali memang abah mama ini ya Allah lain akidah dan sebagainya. Tetap kita pun masalah menghormati, tetap menghormati. Masalah menyumbang, memberi, bersedekah, tetap. Cuman akidah itu, kita yang berakidah ini kada sama lawan akidah itu, jangan diumpati yang akidahnya, yang diumpati. Tapi masalah menghormatinya tetap. Nah, banyak faktanya sudah. Jadi kamusnya anak kada boleh menang melawani abah lawan mama. Kada boleh menang. Walaupun menang, ilmunya menang, bantahannya menang, apa-apanya menang, kita wajib mengalah. Wajib mengalah. Kenapa? Pintarnya kita ini karena diadakan oleh abah lawan mama. Ada orang bertanya begini, Ustadz katanya kalau keturunan itu dari mama putus, misalnya. Ada kayak itu, munduriat kan ada putusnya. Munduriat dari mama lalu dikatakan putus. Apakah cukup dari abah aja jadi adanya diri kita? Kadang amun asbah ayo aja, yang mewaris tuh ayo aja. Beda ya Allah, yang mewaris kamu dari abah dari mama, lakian binian, hukum asbah, hukum mewaris. Tapi hukum zuriat, walaupun keturunan dari mama, yang dari datuk lampayan tuh dari mama, tetap aja yang melahirkan dari mama itu tetap aja jadi keturunan zuriat datuk lampayan tetap. Rasulullah yang keturunannya si Fatimah, Siti Fatimah yang diakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dan anak Nabi yang lakian yang hidup, zuriatnya yang sampai Hasan Husain dari Fatimah. Nama zuriat tetap zuriat. Nah, karena ada yang bertanya seperti itu. Lain yang hukum waris, wali dan sebagainya. Ini hukum zuriat. Zuriat itu keturunan. Keturunan itu kada putus, kada bisa diputus. Walaupun keturunan keluar dari mama kita. Ini ada mengadakan ini sudah syarifah jadinya. Lain lagi, lain habaib lagi, lain keturunan dari mamanya aja, tetap baik keturunannya. Nah, jadi termasuk yang harus kita ambil pelajarannya dari Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yusuf ke bawah kadang jadi nabinya. Nah, waktu Sidin diuji oleh Allah, Sidin menjadi raja. Nah, kemudian dikembalikan lagi penglihatannya, maka ia pergi menuju bumi Mesir untuk berjumpa dengan anak Nabi Yusuf. Setelah itu ia hidup di Mesir selama 17 tahun dan wafat berumur 137 tahun. Jenazahnya dibawa ke bumi Palestina dan dikuburkan di Makbaroh, yaitu di Makbaroh bapaknya. Nah, kakeknya dan neneknya jangan di Siti Saroh, jadi kumpul di situ jadi satu.
Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihi salam. Ia bernama Yusuf ibni Yakub yang dilahirkan di bumi Syam. Ia merupakan anak yang paling dikasihi bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Oleh karena itu para saudaranya membenci dan ingin membunuhnya. Maka saudara-saudaranya membuang ke dalam sumur. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan dengan adanya salah seorang musafir yang mendapatkan Yusuf di dalam sumur. Kemudian ia dibawa ke bumi Mesir, sehingga pada akhirnya ia menjadi raja Mesir, dan bapaknya dapat kembali bertemu dengan anaknya yang sangat ia kasihinya. Kisah Nabi Yusuf, ketampanannya diberi uji oleh Allah dengan seorang perempuan. Tapi kisah ini sudah masyhur, sudah masyhur, sudah paham semuaan ini. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihi salam. Ia bernama Ayub bin Musa bin Zarah bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim, dilahirkan di bumi Syam dan diutus ke suatu tempat bernama Huron selatan Suraya. Ia hidup di sana dengan selalu ingat dengan Allah dan mensyukuri segala nikmat-nikmatnya, karena ia telah diberi anak yang banyak berjumlah 26. Nabi Ayub anaknya 26 dan harta yang berlimpah. Maka kisah Nabi Ayub tuh ada yang misalkan Nabi Ayub melarat, ya Allah. Nabi Ayub kisahnya melarat. Kalau di sini ada kita Nabi masuk melarat tuh. Nabi Ayub diberikan anak 26 dan harta yang melimpah. Kebunnya banyak, terus ternaknya banyak. Kebun korbannya luas. Nah itu. Di sini diceritakan itu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ujian kepadanya berupa kematian semua. Diuji oleh Allah. Semua hartanya habis dan ditimpakan penyakit di semua badannya kecuali lidah dan hatinya. Dengan dua anggota itu ia tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Ia menderita penyakit itu selama 17 tahun. Semua keluarga dan teman-temannya meninggalkan. Hanya istri yang bernama Rahmah binti Apraim yang setia dengannya. Nah, ini kita dulu diceritakan tuh terlalu diada-ada. Nabi Ayub garing ujarnya, lalatnya ulatnya banyak, belatung imbah hendak sembahyang diandaki dulu, limbah itu di mbah sembahyang diandak lagi. Kada sehina itu Nabi itu dijaga oleh Allah. Seandainya digaringakan kada sampai terhina kayak itu. Kada ada kisah yang kayak itu diulah-ulah. Nang kisahnya ya memang di sini tinggal lidah dan hatinya, tapi kada kayak itu. Cuma diterangkan gimana itu kadang sampai menjijikan, kada. Semua nabi dijaga oleh Allah, kemuliaan jasadnya kada. Bahkan tulang nabi itu Dan dulu tuh kan ada seorang pendeta, bukan pendeta, Brahmana, seorang pengikut Buddha itu Brahmana lah ujarnya. Itu waktu musim kemarau, kada ada hujan. Lawas sudah berbulan-bulan kada ada hujan, sampai setahun kada ada hujan. Nah, lalu orang Islami sembahyang istisqa, kada mau hujan. Akhirnya ada orang Brahmana itu kayak ini. Kalau sampean semuanya mau mengikuti agamaku, saya akan minta kepada Tuhanku, akan saya turunkan hujan. Sekalinya bujuran ke alun-alun. Seorang Brahmana ke alun-alun berdoa kepada Tuhannya. Hujan, banyak yang murtad, hujan. Seminggu panas lagi, minta lagi, datang berbondong-bondong kepada Brahmana tadi supaya minta hujan. Akhirnya ada seorang wali Allah. Tapi seorang wali Allah ini dipenjara oleh seorang raja. Dipenjara, kada kawak keluar. Akhirnya apa? Orang-orang muslim, tapi itu muslim, raja muslim. Akhirnya orang-orang yang muslim mendatangi seorang raja. Kami minta bantuan seorang wali Allah ini.
Ulun baca dalam kitab Manaqib wali-wali Allah dari Tarim Hadrul Maut, ulun ada membaca. Lalu apa? Dikabulkan oleh seorang raja. Akhirnya wali Allah tadi keluar. Ujar seorang wali Allah, esok kita undang Brahmana, disuruh lagi minta hujannya. Perjanjiannya, ujar seorang wali Allah, bilanya tetap hujan, ayo jaikam ikut agamanya. Tapi bilanya kada hujan, permintaan yang terakhir ini kalian harus kembali kepada agama Islam. Aku yang hendak meminta kena. Akhirnya napa? Pas nang Brahmana tadi berdoa, sekalinya napa? Pas di ketiaknya nih ada tulang kecil. Seorang wali Allah tahu. Seorang wali Allah tahu. Pas dia berdoa gitu langsung dicabut, set, sudah silakan kamu minta. Kada wani mintanya. Tidak. Kenapa? Anda tidak berani minta. Kenapa? Karena di sisinya itu Sidin itu tadi mencuri tulang Nabi. Ternyata ada tulang Nabi, entah Nabi siapa, tulang Nabi. Pokoknya tulang Nabi itu makan ada. Nabi Ayub, Nabi siapa-siapa kalau minta hujan zaman dahulu cukup dibuka kubahnya, hujan datang. Nah. Lalu apa? Dicabut lalu minta kada pernah hujan lagi. Soalnya wali tadi berdoa, hujan lebat, sembahyang hujan lebat, akhirnya yang murtad masuk Islam kembali. Itu tulang Nabi. Kok ada yang bercerita Nabi Ayub ulat-ulat sampai dihinakan nanah-nanah, berbau orang berjauhan, kada kayak itu. Nah, itu meluruskan sejarah ya, meluruskan sejarah. Jadi Nabi Ayub itu anaknya 26, hartanya melimpah, ya, hartanya melimpah. Kemudian ia berdoa dan bermunajat kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masannya durru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini artinya, dan ingatlah cerita Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah tertimpa kesulitan sedangkan aku paling kasih sayang. Nah, sedangkan engkau paling kasih sayang. Setelah itu Allah Ta'ala mengembalikan mengabulkan doanya, maka ia kembali sehat dan diberi harta dan anak yang banyak. Ia diwafatkan di bumi Damaskus, itu ya Damaskus kalau sekarang, di dalam umur 93 tahun. Nah, catatan, adapun cerita bahwa penyakit yang diderita Nabi Ayub berupa penyakit yang timbul ulat-ulat, maka itu cerita Israiliyat, orang-orang Israel yang palsu dan tidak benar. Nah, ada cerita di sini nih. Dulu terpesona barang bercerita cerita Nabi Ayub yang miskin, tubuhnya penuh laris belakang dan sebagainya. Itu cerita yang dikarang oleh Tuhan Bani Israel yang kada benar kebenarannya, ada dana gitu. Nah, jadi karena Nabi dijaga kemuliaannya, makanya waktu ada ulama yang mengatakan, mengisahkan Nabi Muhammad semalam, ya kalau sempat diprotes, orang habaib protes, sampai kiai-kiai protes, mengatakan Nabi itu mati halus ya, sidin beingusan juga, nah banyak linya ini nang kayak anakan juga nang lainnya, protes banyak. Nabi kada kayak itu, ya mana diprotes keras, akhirnya minta ampun lawan ketua Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Ya, hati-hati mengisahkan Nabi, mana ada teknya, nang ada di nyata, kita kisahkan, mun kadang jangan diulah-ulah, ya lah. Cerita Nabi lain cerita nang cerpen apa Ipin dan Upin yang lain kan beda. Nah, ini. Nah, itu daripada Nabi Syuaib alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhil karim wahtim lana kabikal isma'il sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna min